Good people, gelaran perdana yang digadang akbar dan spekta perayaan kemerdekaan di IKN tinggal menghitung hari. Namun sukacita bukan nuansa yang selimuti warga asli sekitar kawasan Nusantara ini. Sungai buat sumber air IKN bakal dilebarkan. Sekelompok lagi suku asli digusur, seolah disingkirkan. Sejak ratusan tahun silam, Sungai Pemaluan di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, ini menjadi sarana transportasi bagi warga sekitar. Kelurahan Pemaluan merupakan satu dari 4 kelurahan di Kecamatan Sepaku yang jaraknya sekitar 15 km dari lokasi utama pembangunan ibu kota Nusantara. Pemerintah pusat berencana melebarkan Sungai Pemaluan yang kabarnya untuk menjadi perlintasan kapal sebagai penunjang pembangunan IKN saat ini. Luas pelebaran Sungai Pemaluan pun disebut-sebut mencapai 60 meter, dengan masing-masing sisi kiri dan kanan sungai dilebarkan 30 meter. Padahal sepanjang aliran Sungai Pemaluan terdapat permukiman warga asli. Kawasan ini menjadi bukti berbaurnya suku Pasir dan suku Balik, suku asli di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Tapi rencana penggusuran kini menghantui warga, termasuk rumah Setiman, perempuan berusia lebih dari 1 abad ini. Sekilas memang tak ada yang istimewa dari rumah ini bagi orang, tapi tak begitu bagi Setiman. Walau semuanya teramat sederhana, bahkan dapurnya pun masih mengandalkan kayu bakar, rumah ini penuh nilai historis dan nyaman baginya. Bahkan Setiman masih rutin mencari kayu bakar ke dalam hutan meski sudah renta. Tak bisa menolak, kini Setiman tinggal menunggu tim penilai independen untuk menilai harga tanah dan bangunan yang ditempatinya. Bukti jejak masa silam seperti kuburan tua menjadi bukti agar mereka bukan pendatang. Walaupun mungkin bukti itu sia-sia dijadikan alasan agar tidak digusur. Beda lagi dengan Janang. Pria berusia lebih dari 50 tahun ini sudah sepakat dengan harga yang ditawarkan pemerintah. Patok sudah dipasang di belakang rumahnya. Patok ini sebagai penanda sebuah batas hingga ke sungai sudah menjadi milik negara. Janang tak punya pilihan lain selain membubuhkan tanda tangan sebagai bukti persetujuan. Sebab pilihan lainnya adalah menuntut ke pengadilan sesuatu yang rumit baginya. Akhirnya tanda tangan ya? Ya akhirnya tanda tangan, soalnya tak mau ke pengadilan. Itu kan begitu. Karena kenapa Bapak nggak mau ke pengadilan, Pak? Ya saya dengar itu ke pengadilan kan repot urusannya, bukan sekali 2 kali, segala tertunda apa segala. Jadi kita namanya nggak tahu ini lebih baik ikuti aja. Ketika harga ganti rugi sudah ditentukan, warga cuma bisa memilih 2 opsi. Setuju dan menerima harga yang ditawarkan, atau mengajukan ke pengadilan. Walau sepertinya punya pilihan, bagi warga ini merupakan bentuk intimidasi. Yang kita tuntut itu masalah hak pakai ke hak milik. Kenapa lahan kami, lahan warga itu diberikan hak pakai? Kenapa bukan hak milik? Dan terus setiap ada warga kami yang mau dibayar, itu diintimidasi dengan pengadilan. Selalu diintimidasi dengan pengadilan. Kini warga Kelurahan Pemaluan yang jadi korban penggusuran mulai kebingungan harus pindah kemana. Harga ganti rugi yang mereka terima tak cukup untuk membeli lahan dan membangun rumah di kelurahan yang sama. Perlahan mereka pun akan tersingkirkan dari ibu kota Nusantara. Padahal dulu mereka bersorak saat mendengar tanah mereka menjadi ibu kota baru Indonesia. Tapi tak terbayangkan mereka justru harus terusir karenanya. Warga yang sudah mendapatkan ganti rugi baik itu yang sudah sertifikat hak milik, pakai atau segel, mereka tidak bisa apa-apa lagi selain keluar dari IKN. Mereka senang, ingin juga merasakan hiruk pikuk hadirnya IKN, tapi justru terasingkan, justru terpinggirkan dengan proses ganti rugi lahan ini. Pemerintah sendiri sebenarnya sudah menunjuk tim penilai independen untuk menilai harga tanah dan bangunan warga. Hanya saja pemerintah abai terhadap rakyatnya saat akan menentukan kemana mereka pindah selanjutnya. Warga harus berjuang sendiri mencari tempat tinggal barunya. Ya kan ini sekeliling ini kan kawasan hutan, ya. Jadi tadi akan sedang ada proses pelepasan kawasan hutan. Ya, nanti kita lihat
kita perbaiki mekanismenya. Kalau memang ada layak, kita cari mekanisme yang berkeadilan. Jelang upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pertama kali di ibu kota Nusantara, ribuan warga di sekitarnya justru seperti tak merdeka menentukan nasib tanahnya. Apalagi lahan miliknya kini hanya diberikan sertifikat hak pakai dengan jangka waktu hanya 10 tahun. Sehingga mereka tak punya dasar kuat untuk bernegosiasi. Warga asli di sekitar IKN kini hidup dalam kecemasan. Digusur pun seakan hanya menunggu giliran. Awaludin Jalil melaporkan untuk NET.